Sebenarnya saya ini di sekolah itu sebagai guru kelas wajibnya. Kemudian untuk kesampingannya saya adalah operator di sekolah tersebut. Mungkin tantangan yang terbesar untuk di sekolah itu adalah karena sekolah itu lumayan jauh dari pusat kota, kemudian juga pendidikannya agak kurang gitu kan dari yang lain, dari yang di kota maksud saya. Jumlah siswa itu tahun ini 59 dari kelas 1 sampai kelas 6. Kayak ini deh. Kayak ceritanya apa Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Iya. Butuh analisa dari Dinas Pendidikan ya untuk sekolah tersebut. Dan inovasi yang kamu buat kemarin, Zamtaris, Ya, zat asam pengantar listrik. Ini bisa jadi media pembelajaran untuk daya antar listrik dan juga bisa untuk digunakan di lingkungan sekolah itu. Bapak, Ibu nih, saya bisa bikin ini loh ya. Iya, benar. Terkait dengan pupuk subsidi yang semakin lama naik, kemudian juga kualitas ekologi lahan yang makin lama makin turun, biaya produksi yang makin tinggi petani. Ini ada kampung organik ini, kayak oase di padang pasir ya. Iya, benar. Selain dari pertanian organik, kita juga cara pembuatan obat herbal. Siapa saja nih yang sudah terlibat di situ? Dari sana, dari perkumpulan itu, dari permainan lato-lato sebenarnya. Paling tidak di Pali. Iya. Kami mengajarkan masyarakat yang ada di Pali ini bahwa makanan yang harus kita makan itu memang benar-benar tanpa mengandung zat kimia atau apalagi pestisida kan gitu. Yeah. Sekolah itu memang butuh dorongan nih, butuh bantuan dari dinas pemerintah terkait siswa yang di sana, kemudian sarana prasarana yang ada di sana. Ini Dwi ini di tahun 2023 ini kalau saya lihat lagi laki-lakinya ya. Lagi beruntung. Hoki banget. Hoki banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali. Hari ini kita ada di Ruang Podcast Indahnya Pali. Ruang Podcast Indahnya Pali ini adalah segmen daripada Indahnya Pali yang akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh inovatif yang telah berhasil menghasilkan inovasi-inovasinya bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Hari ini di tengah-tengah kita telah hadir seorang inovator, seorang guru, dan juga seorang petani. Beliau kemarin memenangkan inovasi daerah di Anugerah Inovasi Daerah 2023 di 3 kategori sekaligus. Kategori tenaga pendidik, kategori pertanian dan pangan, dan terakhir di kategori inovasi desa dan kelurahan. Selain itu juga memenangkan inovator di Provinsi Sumatera Selatan untuk kategori petani inovatif. Please welcome Dwi Permatasari, Sarjana Pendidikan. Apa kabar, Wi? Alhamdulillah sehat nih, Pak. Baik, mungkin yang pertama kali kami pengen kenal nih sama Dwi. Dwi ini asalnya dari mana, kemudian lahir di tahun berapa, sekarang kesibukannya apa saja nih? Silakan. Terima kasih sebelumnya nih Pak, udah diundang di podcast Indahnya Pali nih. Sebenarnya saya ini lahirnya di Kabupaten Pali, saya asli orang Pali. Orang tua saya juga asli orang Pali. Saya kelahiran tahun 1997. Saya juga bersekolah di Kabupaten Pali dari SD, SMP, SMA. Saya sekolah di Kabupaten Pali. Untuk kesibukannya saat ini saya mengajar di sekolah, yaitu sekolah yang lumayan terpencil nih, tapi nggak begitu terpencil, yaitu di daerah Tebing Hitam, tapi lumayan jauh dari kota. Di SD, SMP, SMA? Di SD. SD berapa tuh? SD Negeri 37 Tebing Talang Ubi. Talang Ubi ya. Masih kecamatan Talang ya, Ubi. Masih ya. Cuman agak di pinggir ya. Ya, agak jauh dari kota nih. Oke. Dwi ini seperti saya bilang di awal, kesehariannya menjadi tenaga pendidik, jadi guru, kemarin juga memenangkan sebagai tenaga pendidik inovatif kedua ya, nomor 2 di Pali Innovation Award, Anugerah Inovasi Pali 2023. Kemudian juga aktif sebagai kelompok wanita tani ya. Kelompok wanita tani di komunitas organik di Rejo Mulyo. Kalau kelompok taninya Rejo Mulyo ya. Kalau KWT-nya Rosela. Rosela. Oke.
Di sana juga menghasilkan inovasi dan memenangkan inovasi di pertanian pangan. Satu-satu dulu nih. Ya. Kami mau tahu nih, kira-kira di sekolah nih apa nih kegiatan di sekolah yang dilakukan? Sekarang mengajar kelas berapa atau pengalaman-pengalaman yang sudah ada nih di bidang sekolah, pendidikan ya? Sebenarnya saya ini di sekolah itu sebagai guru kelas wajibnya. Kemudian untuk kesampingannya saya adalah operator di sekolah tersebut. Oke. Operator sekolah. Operator sekolah. Nah, tapi lebih jadi fokus di kontrak kerjanya operator sekolah gitu ya. Kan biasanya kan ada kontrak kerja tuh. Iya, benar. Tapi merangkap menjadi guru kelas. Ya, saya mengajar di guru kelas 1. Sekarang guru kelas 1. Oke. Mungkin tantangan yang terbesar untuk di sekolah itu adalah karena sekolah itu lumayan jauh dari pusat kota, kemudian juga pendidikannya agak kurang gitu kan dari yang lain, dari yang di kota maksud saya bandingannya. Oke. Nah, itu kenapa ini? Apa kurang guru itu akhirnya kamu diajak ikut ngajar juga atau gimana? Untuk bisa ya kan kalau kontrak kerjanya kan sebagai operator sekolah nih. Benar. Karena memang kurang guru. Yang pertama itu karena kurang guru, kemudian karena memang terbatasnya dana, karena memang sekolah itu sekolah kecil kan. Ya. Jadi keterbatasan dana dan juga tenaga kerja sana. Jadi sebagian guru itu ada yang merangkap gitu kerjanya. Jadi pendidik dan juga jadi tenaga pendidik di sana. Oke. Guru kelasnya berarti kurang dong? Guru kelasnya untuk saat ini kurang karena sebagian 2 lagi guru honor itu masih SMA, belum S1. 2 lagi, 2 Kelasnya ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Artinya minimal ada 6 guru kelas ya seharusnya di satu sekolah itu. Ya, benar. Dan di sana kurang dari 6. Di sana kurang 2 lagi. Jadi hanya punya 4. Ya, punya 4 guru untuk 2 PNS, 2 lagi P3K. 4 itu. Ya. Yang 2-nya lagi dibantu oleh tenaga kontrak, tenaga honor ini ya. Oke, artinya padahal dia masih kecamatan kota ya, karena Talangubi juga. Jauh tapi nggak begitu dekat dengan kota gitu. Iya. Oke. Kayaknya bukan sekolah yang diinginkan oleh para guru mungkin. Ya, benar. Tapi dulu sempat lengkap itunya gurunya. Nah, memang dari dulu tuh nggak pernah lengkap, Pak. Memang gitu-gitu aja? Ya, kebetulan saya masuk sana tuh langsung diterima, nggak ada seleksi lagi. Oke. Ya. Karena memang kurang sumber dayanya, SDM-nya kurang. Mahasiswa lagi. Siswa-siswanya ini banyak di sana. Jumlah siswa itu tahun ini 59 dari kelas 1 sampai kelas 6. 59? Iya, 59. Satu kelas berapa orang dong, Mbak? Yang paling dikit itu kelas 4, jumlah siswanya 6 orang. 6 orang? 6 orang. Kelas 5 itu ada yang 7 orang, selebihnya ada yang 11, ada yang 10. Nggak ada yang sampai 20 siswa, nggak ada. Oke. Dalam pemilihan PPDB itu kalau dapat 15 siswa itu udah banyak banget. 10 aja, minimal 10 ya. Kami targetnya 10, udah berarti udah nutupi kekurangan yang lulus gitu. Kayak ini deh. Kayak ceritanya apa Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Iya. Laskar Pelangi yang digantung yang persyaratnya kan sekolah itu, tapi dia swasta. Iya, swasta. Kalau ini negeri kan. Dia harus punya 10 murid kalau nggak salah itu. Kalau dia nggak 10 murid atau berapa murid gitu akan ditutup. Iya, benar. Ceritanya sama-sama ya, mirip juga. Jadi sekolah yang di pelosok di mana murid aja susah ya mereka untuk diindirkan. Apakah ini kan begini? Ini kan kalau sekolah negeri otomatis kan direncanakan oleh pemerintah. Ya, benar. Artinya kan kapasitas SD di situ karena memang banyak yang akhirnya lebih memilih sekolah di tengah kota atau memang penduduk di sana yang memang sedikit gitu. Karena memang penduduk di sana tuh dikit kan. Sedikit. Sebagian daerah yang dari Tebing Kawat sama Tebing Hitam. Untuk wilayah Simpang Selo sama Sungai Baung itu kembali ke daerah Sungai Baung. Sekolah ke sana ya, Sungai Baung. Kalau yang sana daerah Tebing Hitam sama ini tadi ya. Kebetulan penduduk Tebing Hitam sama Tebing Kawat itu memang sedikit. Memang sedikit. Ya. Ya, saya pikir bisa jadi karena dia masih lumayan dekat kan, mungkin orang tuanya rela mengantarkan anaknya ke pusat kota di sini gitu. Enggak juga ya, artinya karena memang populasi penduduknya sedikit, akhirnya juga murid yang masuk di sekolah itu juga sedikit. Oke. Artinya ini juga butuh analisa dari Dinas Pendidikan ya untuk sekolah tersebut. Apa lebih baik dia di merge
dengan sekolah lain atau bagaimana gitu kan? Karena artinya secara ini juga nggak produktif Ya, benar. sekolahnya. Kalau misalnya hanya ini, tapi lebih menyenangkan sebenarnya kalau punya murid 10 atau 15 kayaknya lebih 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 ini ya, intens Ya, benar. dengan muridnya. Sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa. Kalau terlalu banyak juga terlalu crowded, jadi ini juga. Apalagi dengan sistem merdeka belajar yang sekarang akan lebih, kita diferensiasi pembelajarannya juga lebih lebih enak, lebih asik gitu ya, kalau misalnya muridnya nggak terlalu banyak. Lebih kayak kami itu mengajar lebih kayak privat gitu. Ya, Karena siswanya dikit ya. siswanya dikit. Bisa memantau, oh ini lebih terinci siswanya kayak gitu. Iya. Dan mungkin akan lebih banyak ini apa, ekstrakurikuler yang masuk ya. Kayak misalnya kita menjelaskan nih pelajaran biologi gitu. Bisa ada prakteknya langsung karena anaknya kan sedikit kan. Kalau banyak kan mungkin agak repot juga untuk dia gantian ininya tuh. Dan inovasi yang kamu buat kemarin, Zamtaris, Ya, zat asam pengantar listrik, itu menjadikan kamu menjadi inovator terbaik kedua di bidang pendidikan. Nah, ceritanya gimana nih? Kok bisa kamu terpikir? Karena kemarin juga terus terang mendapatkan apresiasi dari juri. Jadi apa, dari jurinya Pak Ajib Prawanto, cerita beliau tentang apa yang kamu buat di tengah keterbatasan di sana, kamu menghasilkan gagasan dan ide yang cemerlang, artinya membuat anak-anak sana pelajaran yang menyenangkan dan memberikan manfaat. Nah ini cerita nih gimana nih kok bisa ini? Oke, jadi cerita itu kebetulan saya ini kan tergabung di organisasi Reja Mulyo nih. Ternyata di sana itu ada pembuatan yang namanya pupuk cair. Ya. Setelah saya analisa, ternyata pupuk cair itu dapat mengantarkan daya hantar listrik, dapat menghantarkan listrik. Kemudian dari situ saya mulai ternyata berpikir bahwa ternyata oh ini cocok nih dibawa ke dunia pendidikan karena memang ada materi tentang listrik dan bisa digabungkan dengan pendidikan di pertanian nih misalnya kan. Jadi maksud saya sebenarnya ini bisa jadi media pembelajaran untuk daya hantar listrik dan juga bisa untuk digunakan di lingkungan sekolah itu karena memang sebagian besar penduduk di sekolah itu kan bermata pencarian petani nih. Petani ya. Ya, jadi kebetulan maksud saya siswa itu dapat ngerti nih maksudnya, oh ternyata ini merupakan pupuk cair bisa untuk digunakan di lingkungan mereka, tempat tinggal mereka. Jadi dengan adanya pembelajaran pembuatan pupuk cair itu Zamtaris, maksudnya lebih dikenal dengan Zamtaris pupuk cair itu kalau di tempat saya. Jadi Zamtaris itu bisa digunakan oleh mereka dan mereka dapat mengajarkan ke orang tua mereka gitu. Sebenarnya lebih ke dunia pertanian, tapi lebih masuk ke edukasi ke pendidikan juga ternyata gitu Pak. Jadi Zamtaris ini bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya kalau zat asam kan dia memang punya ion positif ya, ion positif dan menghasilkan listrik. Itu kan secara apa ya, fisika mungkin ya, pelajaran fisika, fisika dan biologi ya artinya. Jadi dia anak-anak happy, seneng kan ya, apalagi ada yang nyala-nyala ya, tiba-tiba nyala. Lagi asik nih, ternyata oh ini keren nih buat kayak gini aja keren nih gitu. Padahal itu sebenarnya pupuk cair kan. Pupuk cair yang sebenarnya ya sudah lazim mungkin, tapi ini juga bisa jadi ini juga ya. Edukasi gitu. Ya edukasi dan dia juga mungkin menyampaikan ke orang tuanya, Bapak Ibu nih saya bisa bikin ini loh ya. Iya benar. Dan ternyata juga bapaknya yang petani juga bisa menggunakan itu untuk kesuburan ya, peningkatan kesuburan fertilizer atau pupuk. Wah itu memang secara luas berdampak ya, pendidikannya dapat, kemudian juga untuk pertanian ramah lingkungan ya, pertanian organik juga bisa masuk juga. Ya, sebenarnya gitu kemarin acaranya. Itu basicnya karena kamu memang suka dunia pertanian tapi ada di dunia pendidikan, jadi bisa dikaitkan di situ lebih. Karena kamu di kelompok tani, kelompok wanita tani di Reja Mulyo itu memang aktif di pertanian organik. Pertanian organik. Oke, ngomongin pertanian organik. Kalau sekolah tadi udah cerita nih kita. Sekarang kita mau tahu nih, kemarin ada Kopi Ribang. Ya. Itu peringkat 3 ya, peringkat 3 inovasi pertanian dan pangan sama
Kampung Organik Oh ya, kampung. Kampung Organik Rejomulyo yang dapat juara 2, peringkat 2 inovasi desa dan kelurahan. Kampung Organik Rejomulyo ini menarik ya, dan di tengah persoalan kita terkait dengan pupuk subsidi yang semakin lama naik, kemudian juga kualitas ekologi lahan yang makin lama makin turun, biaya produksi yang makin tinggi petani. Ini ada kampung organik ini kayak oase di padang pasir ya. Iya benar. Dengan banyaknya persoalan terkait dengan ini pertanian ini, ada kampung organik yang mencoba untuk merubah paradigma. Pikir cerita nih, gimana ceritanya kamu bisa ikut di dalam kelompok itu? Ya. Kebetulan kan orang tua ini petani, Pak. Ya. Saya juga terbiasa dengan dunia persawahan gitu kan. Ya. Nah, kemudian dapat info nih dari rombongan Humas Pertamina. Kita diajak mengikuti pelatihan yang namanya ekologi tanah. Nah, dari ekologi tanah tuh mulai tertarik. Oh, ternyata seru nih main di sawahan, main di tanah-tanahan gitu, ternyata seru nih, asik gitu. Kemudian bentuknya kampung organik itu kita adain pelatihan. Nah, dari pelatihan itulah mulai berkembang bahwa kita itu harus mampu memperbaiki ekologi tanah, karena selama ini kan ekologi tanah kita sudah nggak baik-baik aja nih kan. Nah, dari situ kita mulai belajar, ternyata memang selama itu salah, perbuatan itu salah, dan harus beralih ke yang organik gitu kan. Kemudian juga ada yang namanya pelatihan kayak sejenis sekolah lapangan. Nah, dari sana itu kita diajakin untuk bergabung ke sana gitu. Jadi di kelompok komunitas itu ada yang namanya pembina kan, kemudian ada penyuluh. Kemudian juga dibina oleh PT Pertamina kan. Jadi kita memang dibuat kayak komunitas gitu. Kemudian ada yang namanya pendidikan herbal, kemudian diadain sekolah lapangan dan juga pelatihan-pelatihan gitu kan. Nah, dari situ kita mulai tertarik nih dari mau gabung ke komunitas organik. Artinya dulunya di sana ini ada kelompok tani di sini, kelompok tani Rejomulyo ya. Artinya di sana dulunya sebenarnya belum kenal organik. Ya, belum kenal organik gitu. Kita masih pakai apa, pupuk subsidi ya. Sama pakai pestisida kalau buang hama gitu. Hama dan segala macam. Benar. Karena mungkin itu yang kita tahu waktu itu. Kita belum tahu yang namanya organik mungkin tahu tapi lebih jenuh mungkin ya, karena dulu kan nggak tahu ilmunya nih. Cuma tahu informasinya ilmunya. Karena memang ya kalau bicara pertanian kan bukan hanya teoritis saja, harus ada pendampingan praktek di mana nanti kelihatan hasilnya. Dan biasanya petani juga analisanya nggak sampai sana waktu itu. Artinya ini ada pelatihan ya, pelatihan yang diinisiasi oleh PT Pertamina, CSR-nya kayaknya, CSR-nya untuk ekologi lahan ya. Ekologi lahan, terutama di lahan pertanian sawah tadi hujan artinya. Dari pelatihan itu apa yang didapat? Dari pelatihan itu mungkin kami dapat yang namanya ekologi tanah, kemudian ada yang namanya sekolah lapangan, dan juga pelatihan herbal. Jadi pelatihan herbal ini lebih ke ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang akhirnya tumbuh jadi kelompok wanita tani itu. Jadinya KWT. Untuk ekologi lahan ini siapa yang memberikan pelatihannya kemarin? Jadi ekologi tanah ini yang melatih itu sebenarnya Pak Alik Sutariat. Beliau itu LSM dari Agromedia Karios. Apa yang dilatih pada saat itu? Awalnya sih kita cuma dilatih penganalisaan ya, membandingkan antara pertanian secara organik dan juga secara konvensional. Dari sana nanti dibandingkan ya? Ya, membandingkan. Artinya ini tanah organik, yang ini konvensional. Gitu. Nah, dari sana kita dilatih kan. Kemudian dampaknya apa gitu kan. Kemudian juga efek dari makan beras yang dari konvensional tadi apa, efek dari makan yang beras organik tadi apa, karena dari sana sebelumnya kan, dari pelatihan tadi. Kemudian ada lagi namanya sekolah lapangan nih. Dari sekolah lapangan itu kita neliti apa aja sih yang terjadi jika kita melakukan pertanian secara organik gitu. Dari mulai anakan, kemudian hama, musuh alami gitu, kita dibandingkan dari situ. Artinya pertama kali digambarkan oleh beliau bahwa ini tanah organik ya. Ini yang non organik.
Kemudian kan kalau tanah kan kaitannya misalnya kepada penyerapan ya, penyerapan air, daya serap. kemudian daya dukung lahan terhadap ini kan. Itu berarti diajarin berarti bagaimana menguji Ya, di menguji sana sampel-sampel tanah jadi itu. ada yang namanya uji aerasi, Iya. uji konvensional, sama uji tekstur tanah. Oh, itu diajarin. Iya, diajarin. Oke. Kalau kita pakai pupuk konvensional, mungkin tanahnya akan lebih ke berpasir kan. Iya. Sedangkan untuk pakai ya pupuk organik, maka campuran dari komponen-komponen organik tadi terpisah antara pasir dengan tanah liat tadi. Gitu. Itu yang menyebabkan daya Daya serap air dan aerasi. ya soalnya kalau misalnya tanahnya sudah jenuh ya, Ya, benar. dia biasanya kalau musim banjir Ya, dia kebanjiran, musim panas dia cepat kering. Karena dia tidak menyimpan air di tanah, daya serapnya rendah. Oh, itu diajarin artinya ini disuruh refleksi dulu ya, bahwa ini kondisi lahannya begini. Ada yang namanya juga uji aerasi kan, kadar oksigen di tanah kan. Jadi di sana kita diajarin waktu sebenarnya sih pakai balon ya. Jadi di sana tuh diajarin mana sih yang lebih balon udara itu mana sih yang lebih resep ke tanah gitu dibandingkan antara daya serap udara yang menggunakan organik sama yang menggunakan konvensional gitu. Memang tapi ternyata memang benar balon yang pakai pupuk organik tadi mereka tuh lebih cepat ngempres udara itu masuk ke tanah gitu. Jadi daya serap oksigennya tinggi. Iya, oksigennya tinggi gitu. Ya, memang oksigen dibutuhkan oleh makhluk organik ya di tanah. Itu artinya kan pertanian organik itu mampu menghidupkan organisme yang di tanah gitu. Oke. Jadi aspeknya dibuatkan dulu, suruh refleksi diri bahwa kondisi lahan di sini begini, kemudian baru nanti diadakan sekolah lapang. Gimana caranya supaya nanti kamu bisa membuat kondisi yang diinginkan. Iya, benar. Apalagi yang dilatih di sana selain itu? Selain dari pertanian organik, kita juga cara pembuatan obat herbal. Oke. Jadi dilatih mengenal tanaman herbal ya, penggunaannya dan pengolahannya ya. Sehingga bisa menghasilkan salah satunya kopi ribang itu. Iya, benar. Kopi rempah-rempah Ibu Talang Ubi. Ya, yang punya khasiat artinya ya untuk untuk tubuh. Proses di mana biasanya apa yang dilakukan secara community, dilakukan secara rutin di komunitas itu untuk supaya nanti akhirnya ide-ide, karena banyak nih saya lihat inovasi-inovasi yang keluar dari sana itu banyak sekali, dari mulai produk pangan, produk herbal, kemudian juga beras organik segala macam. Itu gimana nih? Jadi untuk setiap minggunya kita itu ada yang namanya pertemuan ibu-ibu dan juga bapak-bapak kan di sana kan. Jadi makanya ada komunitas di situ ya. Jadi jadi di setiap pertemuan hari Minggu itu kita tuh ada pembina. Nah, pembina itu akan memberikan masukan untuk kita. Misalnya kita butuhnya apa, kan keluhan kita apa nih. Misalnya kami butuh pengobatan nih untuk minggu ini kan, atau minggu ini kami butuh tata cara pengolahan lahan Pak gitu kan. Nah, tapi mungkin untuk ibu-ibu kan lebih sering ke penggunaan herbal. Jadi kita dibina nih, mungkin mereka dapat inovasi dari daerah Jawa atau Sulawesi kan pembinanya nih kan, dibawa untuk ke kita, dibagi nih ke kami gitu. Mungkin yang selama ini semak, kata kami semak atau rumput nih, ternyata setelah dapat pembinaan dari pembina nih, ternyata itu merupakan tanaman obat, bisa dijadikan obat, bukan cuma rumput atau semak gitu. Jadi setiap hari Minggunya ada pertemuan untuk menganalisa apa-apa yang kami perlukan gitu. Ya, jadi semacam inilah ya, monitoring sekaligus evaluasi kondisi kondisi lahan. Karena kan proses untuk kita memperbaiki kondisi lahan kan memang ada waktunya, dan memang setiap ini juga ada pertemuan mingguan ini yang nanti mengevaluasi kondisinya. Termasuk juga pertumbuhan tanaman ya, terutama untuk padinya ini apakah memang sesuai harapan, kemudian hama juga, pengamatan hama juga dilakukan di situ. Jadi dia benar sekolah lapang namanya. Sekolah lapang gitu. Sekolah lapang untuk tapi dia benar-benar artinya ada diskusi, ada yang
apa namanya itu tanya jawab setiap minggu ya, setiap minggu dilakukan. Terus juga ibu-ibunya apa berinovasi ya terkait dengan tanaman herbal dan segala macam. Eh, Siapa saja nih yang sudah terlibat di situ? Selain daripada Pertamina, kemudian Pertamina dia dengan CSR-nya menggandeng tadi ya LSM Karyos sama konsultan ya Alixa Agromedia. Nah, kalau dari pemerintah atau dari pihak lain ada yang ikut di situ? Untuk pemerintah sebenarnya Dinas Pertanian juga tergabung nih ya. Ikut membantu dari PPL suka gabung juga. Kemudian Balitbangda Pali suka gabung nih. Kemudian ada dari komunitas, sudah itu aja sih. Jadi komunitas juga ikut. Sudah bertambah artinya dari awal ikut sampai sekarang ini. Ya. Ada penambahan tidak anggotanya itu? Penambahan belum ada. Belum ada ya? Sebenarnya sih mau masuki ke edukasi sekolah, mau gabungan ke sana, tapi kayaknya itu hal yang sulit, belum terjalan. Untuk ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Kalau petani yang di luar komunitas ada yang ikut di luar kelompok artinya? Ada. Sudah mulai ada yang ikut. Ya, mulai mengikuti untuk pertanian organik itu ada dari daerah Benakap, Sungai Bau, kemudian Sumberjo, Talangakar juga ada. Talangakar juga. Ya. Artinya ini apa komunitas yang berawal dari Rejo Mulyo ini sudah mulai ini ya, sudah mulai ada koneksi dengan beberapa lingkungan sana. Lingkungan lain ya di seputaran Talang Ubi ini. Oke, cerita produk nih, kopi Ribang. Kenapa kopi Ribang? Apa yang akhirnya membuat kelompok wanita tani Rosella itu menghadirkan kopi Ribang menjadi salah satu inovasi di produk pangan? Jadi kopi Ribang itu sebelumnya tuh ada yang booming namanya permainan lato-lato nih. Lato-lato. Iya, lato-lato. Kemudian dapat ide yang namanya buah pinang. Oh iya, buah pinang. Ya, buah pinang. Nah, dari buah pinang itu kan kayak mirip lato-lato kan. Ya. Jadi kata bapak-bapak nih, apa sih khasiat buah pinang nih kan? Ya. Kemudian dari pembina kami kan, mentor nih, ternyata khasiat buah pinang itu mampu menaikkan stamina katanya. Ya. Oh, ternyata ini kayaknya bisa dipakai untuk pembuatan minuman gitu. Ya. Sebenarnya itu teh sebelumnya ya. Teh pinang muda. Tapi kayaknya kurang enak kalau bapak-bapak minum teh. Lebih enak tuh kopi, katanya kan lagi ngumpul nih di sawah kan. Ternyata nah dari perkumpulan itu mulai terbentuk dari pembina kami itu, ini bisa nih dibuat minuman seduh katanya kan. Jadi dibuat kayak minuman seduh kopi lato-lato gitu. Katanya. Dari sana dari perkumpulan itu, dari permainan lato-lato sebenarnya. Dapat inovasi. Jadi kopi Ribang sekarang. Jadi kopi Ribang, kopi. Khasiatnya lebih ke untuk meningkatkan libido. Oh, libido artinya gairah ini ya, bapak-bapak ya. Stamina ya. Gairahnya bapak-bapak. Oke, terus apa namanya ya, kopi Ribang menjadi terbaik 3 ya di lomba inovasi daerah tahun ini. Ada menang juga nih ya di tingkat provinsi. Iya. Di provinsi di komunitas kampung organik. Kampung organik Rejo Mulyo itu ya. Itu kemarin itu dapat juara berapa di provinsi? Juara Harapan 2. Harapan 2. Ya, Harapan 2. Apa yang menarik menurut juri di kampung organik itu? Sehingga akhirnya kamu merasa kayaknya ini nih yang bikin ini dapat juara itu. Mungkin ini apa dari yang sebelumnya mungkin kurang baik. Yeah. Kemudian dari itu lebih baik dari lebih ke pertanian organiknya. Jadi ada peningkatan kualitas dan kualitas beras, kualitas apa namanya kehidupan petaninya juga ya, kesejahteraannya. Ya karena kita kalau bicara tentang pertanian, sebenarnya pertanian kan tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan petani, bukan persoalan hanya sekedar meningkatkan produksi. Karena kalau kita ngomong pertanian organik, sebenarnya mungkin kalau dilihat dari eskalasi ya peningkatan produksi mungkin pertanian konvensional dengan pupuk kimia mungkin akan lebih cepat. Tapi persoalannya biaya produksinya juga makin tinggi. Ya kan? Biaya produksinya makin tinggi
apalagi dengan harga pupuk yang terus naik. Dan yang jadi persoalan juga kalau dari pengamatan kami adalah apa namanya itu, volume pemupukan juga makin besar Ya. untuk mendapatkan produksi yang Hasil sama. yang lebih tinggi, ya. Ya, produksi yang sama. Saya pernah cerita soalnya di Sumberjo itu apa namanya itu, ada yang cerita salah satu petani bahwa untuk mendapatkan sekian ton produksinya itu dia harus menambah 2 kali lipat. subsidi, Ya, ya. pupuknya ditambah 2 kali lipat. Benar. Artinya biaya produksinya tinggi, walaupun produksinya tinggi, ya tetap aja dapatnya petani kesejahteraannya juga masih ini berbeda dengan organik. Karena kemarin juga dikonfirm oleh petani Sumberjo juga bahwa eh, biaya produksi yang mereka keluarkan itu berkurang 50% lebih dengan pupuk organik. Nah, ini juga apa namanya tuh, hal yang mungkin perlu di ini juga ya, perlu disampaikan supaya nanti ini menjadi sesuatu terobosan yang baru di pertanian kita, supaya kita punya punya apa ya istilahnya tuh, karena pertanian organik ini jelas biaya produksinya makin rendah, nilai nilai berasnya juga makin tinggi karena dia organik. Ya. Walaupun sekarang belum bisa diklaim dia ini beras organik, tapi paling tidak apa namanya tuh budidayanya sudah dikelola secara organik. Karena untuk mendapatkan apa sertifikat organik itu butuh proses ya, dan dia tidak akan selesai di 2 sampai 3 tahun. Harus dilihat secara komprehensif. Mulai dari lahan, Ya, mulai dari lahan, pembibitannya, apakah termasuk juga sumber air. Iya. Karena yang jadi persoalan kalau di Rejo Mulia adalah sumber airnya ini kan dari Sungai Abab. Ya, ya, dan yang jadi persoalannya apakah sumber airnya itu mengandung cemaran atau dia tidak, karena airnya juga dari situ. Ya. Tapi paling tidak upaya yang dilakukan oleh komunitas organik Rejo Mulyo dengan kampung organiknya ini sudah mengarah ke pertanian ramah lingkungan atau yang sustainable ya, berkelanjutan. Dan alhamdulillah ada pelatihan herbal yang juga memberikan banyak inspirasi sehingga inovasi itu banyak hadir di sana, menghasilkan inovasi-inovasi yang baru lagi ke depannya. Nah, ini kira-kira mungkin yang terakhir saya mau tanya, harapannya ke depan gimana terkait dengan kampung organik maupun kamu sebagai tenaga pendidik? Harapannya ke depan sih untuk kampung organik nih maunya pertanian ramah lingkungan itu, pertanian organik itu nggak putus di kami aja. Maunya paling tidak di Pali. Maunya di Pali itu menggunakan sistem organik. Jadi apa yang kita makan adalah kan obat gitu. Jadi paling tidak kami mengajarkan masyarakat yang ada di Pali ini bahwa makanan yang harus kita makan itu memang benar-benar tanpa mengandung zat kimia atau apalagi pestisida kan gitu. Tidak ada residu kimianya yang berbahaya untuk kesehatan. Maunya nggak putus di situ aja sekolah lapangan itu kan, mau menyebar ke kecamatan yang lain. Mungkin untuk dunia pendidikan lebih ke pendidik gitu. Bahwa sekolah itu memang butuh dorongan nih, butuh bantuan dari dinas pemerintah terkait siswa yang di sana, kemudian sarana prasarana yang ada di sana. Ya, supaya agak merata lah ya. Jadi seluruh sekolah dapat pemerataan pembangunan segala macam. Paling tidak menyamai dengan sekolah yang ada di kota atau sekitarnya. Karena memang siswanya sedikit dan juga wilayahnya lumayan terpencil. Dah, itu aja, Pak. Itu ya. Iya. Sebenarnya ini Dwi ini di tahun 2023 ini apa namanya, kalau saya lihat lagi laki-lakinya ya, lagi beruntung. Hoki banget. Hoki banget. Iya. Karena pertama dia memenangkan lomba inovasi daerah dengan anugerah inovasi daerahnya di 3 kategori sekaligus. Kan jarang-jarang yang bisa dapat begitu. Di 3-tiganya menang. Kemudian juga di provinsi juga dapat nomor, dapat ini harapan 2. Lulus sarjana tahun ini juga bulan 8. Bulan 8.
lulus P3K. Lulus P3, alhamdulillah. Terus, jadi sudah kayak semuanya di planning gitu ya. Ya, Kamu lulus nyusun. ini apa sarjana yang satunya bisa melamar P3K, lulus pula di P3K. P3K sebagai Guru. guru. Ya, Oh, berarti kemarin sarjana pendidikan ya? ya sarjana Sarjana pendidikan. Di apa? Di jurusan apa? Jurusan guru PGSD. PGSD. Ya. Jadi guru sekolah dasar. Ya, mungkin harusnya sih kalau lebih beruntung lagi langsung Ya, dapat di suami tahun. gitu ya, dapat pasangan ya. Di 2023 jadi semuanya kayak nge-close gitu di 2003 semuanya ini. Mungkin Menuju ke 2024, Pak. Oke. Nggak semuanya di Disimpan ya, 2023, di keep untuk 2024. disisain untuk 2024 katanya. Oke, selamat ini terakhir sudah lulus menjadi ASN. Iya. ASN ini P3K sebagai guru di Kabupaten Bali ya, Ya, di sini. Kabupaten Bali. Semoga nanti apa nama yang dicita-citakan, apa yang diharapkan menjadi kenyataan dan ya menjadi semangat baru juga ya, jadi motivasi baru. Jangan sampai nanti ketika jadi tenaga kontrak lebih bagus dibanding ASN. Harusnya ketika jadi ASN harus lebih baik. Ya, Harus ini. Berarti kalau sudah ASN di 2024 jadi dia bisa menang di 6 kategori jadi. Agak susah sih Bang, kalau di karena ada kategori yang lain. Tapi ini menjadi apa ya? Menjadi cerita kita bersama ya, motivasi bagi semuanya bahwa impossible is nothing. Tidak apa namanya itu semuanya itu bisa terjadi. Buktinya terjadi di diri kamu yang mendapatkan banyak apresiasi, mendapatkan juga banyak rezeki, terutama terakhir akhirnya sudah lulus sarjana langsung juga jadi P3K, jadi ASN. Dan ini kita bagi bersama di cerita hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi banyak anak-anak muda yang akan istilahnya itu memulai cita-citanya atau akan lagi meraih cita-citanya supaya nanti harus semangat, artinya perjuangan itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita harapkan. Oke, thank you Dwi, thank you for your coming. Terima kasih sudah hadir di sini berbagi cerita inspirasi, cerita inovasi yang sudah kamu lakukan, baik kamu pribadi maupun dengan komunitas yang dibangun. Semoga ini menjadi kontribusi yang positif bagi pembangunan di sektor pertanian dan pendidikan yang kamu lakukan, sehingga ini menghasilkan banyak kontribusi positif. Terima kasih, itu saja yang kami bahas hari ini. Semoga ini menjadi cerita yang menarik yang menginspirasi kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.